kabar semuanya? Gimana kabar kalian hari ini? Perkenalkan, nama aku Ayana Musa. Di video kali ini aku akan membahas gimana caranya untuk mengikuti 2025 Big Hit Music Global Audition. Kalau kamu penasaran gimana cara mengikutinya, langsung aja simak videonya. Yang pertama kita bahas adalah kualifikasi. Untuk kualifikasinya yaitu cowok dari kelahiran tahun 2007 dan seterusnya. Jadi 2007 dan seterusnya itu adalah 2007, 2008, 2009 dan seterusnya. Pokoknya semakin kecil umur kamu, lalu tidak ada batas kewarganegaraan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Big Hit Music ini itu biasanya membuka audisi hanya untuk cowok aja ya. Jadi kalau kalian cewek terus tanya, kok Big Hit nggak pernah buka audisi untuk cewek dan juga kok kapan gitu loh Big Hit buka audisi untuk cewek? Aku mau kasih tahu dulu kalau kalian belum tahu bahwa Hype Label itu adalah label musik kan. Nah, di bawahnya Hype Label itu menaungi banyak banget agensi. Ada Big Hit Music, ada KOS, ada Adore, ada Believe, dan lain-lainnya. Jadi Big Hit Music ini adalah salah satu agensi di bawah naungannya Hype Label. Jadi di bawahnya Hype Label itu banyak banget agensi yang dinaungin kan. Jadi karena banyak agensi di bawah naungan Hype Label itu memiliki porsinya masing-masing. Nah, misalnya ada agensi yang memang khusus untuk mencari calon trainee cowok aja, ada yang memang agensi yang bisa mencari dua-duanya, ada yang agensi memang cari untuk cewek aja. Jadi memang untuk bikin musik itu targetnya hanya mencari calon trainee untuk didebutkan sebagai boy group. Jadi agensi Big Hit Music ini memang fokusnya untuk mendebutkan boy group saja. Jadi kalau kalian adalah cewek, memang nggak bisa ya untuk ikut audisi di Big Hit, tapi kalian bisa cari opsional yaitu ikutan audisi di agensi lain yang masih satu naungan Hype Label. Yang selanjutnya yaitu batas pengiriman audisi ini. Untuk batas pengirimannya ini tergantung jenis audisi yang kamu ikuti. Jadi aku mau kasih tahu dulu bahwa 2025 Big Hit Music Global Audition ini ada dua cara untuk mengikuti audisinya. Yang pertama yaitu caranya lewat online, yang kedua adalah lewat offline atau onsite. Kalau kamu adalah tipikal peserta yang nggak bisa datang ke lokasi audisi, kamu bisa memilih cara yang online. Tetapi kalau kamu misalnya bisa datang ke lokasi audisi untuk ikutan audisinya, maka kamu pilih yang offline. Nah, untuk yang online, kita bahas yang online dulu. Kalau online itu tahap satunya, kamu bisa mengirimkan berkas audisi kamu lewat website saja. Jadi kamu mengirimkan audisinya lewat website. Yang pilihan online ini kamu bisa dikasih waktu yaitu dari tanggal 19 September sampai 7 Desember 2025. Jadi untuk online itu pembukaannya lama ya teman-teman, dan juga kamu bisa mengikuti audisi ini tanpa harus datang ke lokasi audisi. Tapi ingat ya, walaupun dikasih waktu yang panjang untuk jalur yang online, itu kamu harus kirimkan audisinya satu kali saja teman-teman. Jadi kalian nggak boleh double. Kenapa? Ya kita melatih diri kita untuk jadi lebih teliti lagi, lalu lebih serius lagi gitu. Jadi kamu bisa mengirimkan audisi kamu itu satu kali saja selama periode audisi ini berlangsung. Nah, kalau jalur yang kedua yaitu jalur offline atau onsite, di sini adalah kamu bisa langsung aja datang ke lokasi audisi yang dituju. Jadi audisi ini kalau misalnya di Indonesia itu adalah di Jakarta, jadi kamu bisa datang aja ke lokasi yang sudah ditentukan. Untuk tanggal lokasinya nanti aku sematkan di video atau nanti aku taruh di kolom deskripsi. Jadi kalau kamu pilih yang offline audition, onsite audition, jadi kamu itu langsung aja datang ke tanggal di mana dibuka audisinya. Jadi kamu tinggal datang aja. Kamu nggak perlu untuk ikutan yang online. Kalau kamu pilih yang offline, kamu sanggup datang ke lokasi, ya udah kamu datang aja di hari di mana ditentukan audisinya berlangsung. Kalau kalian tanya, Kak, kalau offline audition itu bisa tanggalnya disesuaikan sama aku sendiri nggak? Kayak aku nggak bisa datang di lokasi audisinya itu pada tanggal tersebut gitu. Jawabannya nggak bisa ya teman-teman. Kalau misalnya kamu memang sanggup datang ke lokasi, tapi kebetulan kamu nggak bisa
datang di tanggal tersebut, ya kamu mau nggak mau harus datang. Walaupun kamu nggak bisa datang, kamu datang ke situ. Karena memang aturannya tanggalnya di hari itu aja, ya udah kamu datangnya di hari itu. Pihak staffnya atau big hitnya nggak bisa sesuaiin kamu. Jadi ya siapa aja yang mau ikutan ya udah datang dan datangnya itu di lokasi atau di tanggal yang sudah ditentukan. Aku ulangin ya teman-teman, kalau misalnya kamu pilih jalur ikutan audisi tahap satunya itu online, itu artinya kalau misalnya kamu tidak bisa datang tahap satunya di offline. Jadi kalau kamu nggak bisa ikutan audisi offline, ya udah kamu pilih yang online aja. Kamu kirimkan berkas audisi kamu lewat websitenya Big Hit Music dan kamu udah kirimkan aja, itu kamu udah ikutan tahap satu. Tapi misalnya kalau kamu pilih yang offline audition atau onsite audition, itu artinya kalau misalnya kamu bisa datang ke lokasi audisi. Kalau kamu bisa datang ke lokasi audisi untuk ikutan tahap satunya, kamu nggak perlu ikutan yang online, kamu nggak perlu ngisi yang website. Jadi kamu tinggal datang aja ke hari di mana audisi digelar di lokasi yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya kategori, untuk kategorinya kalau untuk Big Hit Music itu biasanya adalah apa aja bakat yang kamu punya. Oh ya, maksud aku yang ini adalah kategori yang kamu siapkan untuk kamu tampilkan di offline audition atau onsite audition. Jadi ini adalah kategori untuk audisi lokasi ya. Jadi maksudnya ya terserah kamu mau nunjukin bakat apa aja. Tapi kalau aku boleh kasih tahu, ya udah kamu ikutan aja yang standarnya kategori audisi. Di situ ada vokal, ada dance, ada rap. Kamu bisa pilih itu di antara itu. Dan untuk kategorinya itu cukup pilih salah satu aja ya teman-teman. Dan bagi kalian yang tanya, Kak tahap 1 untuk kategori pilihan online itu gimana ya? Kalau yang tahap satu itu, yang pilihannya online audition seperti yang kalian tahu semua bahwa audisinya itu pengisiannya lewat website. Dan dalam website seperti yang kita tahu bahwa untuk melampirkan berkas hanya ada kolom untuk melampirkan foto saja. Sepertinya yang tahap satu online yang lewat website itu Big Hit maunya hanya mengirimkan foto saja. Jadi kayak diseleksi lewat foto dulu. Jadi habis itu yang terpilih nanti akan dilakukan audisi online mungkin lewat Zoom atau Google Meeting aplikasi lainnya. Jadi kalau kalian milih yang tahap online ini, kalian cuman siapkan foto aja lalu kalian kirimkan. Jadi aku saranin buat kalian lebih baik ikutan tahap satunya itu langsung offline audition aja di Jakarta. Jadi kalian bisa langsung ketemu staffnya, lalu kalian benar-benar langsung bisa nunjukin kemampuan bakat kalian, entah itu vokal, dance, ataupun rap atau lainnya. Karena kalau kalian pilih yang tahap satunya online, jadi kalian kirim dulu kan data diri kayak foto saja. Kalian belum benar-benar bisa nunjukin kemampuan bakat kalian. Jadi aku lebih saranin kalian pilih yang offline ke Jakarta dulu. Yang selanjutnya, hal-hal apa aja yang harus kamu siapkan untuk mengikuti audisi ini? Jadi untuk apa aja yang harus kamu siapkan itu tergantung kamu itu ikut audisi yang jalur apa. Kalau misalnya kamu lewat online itu nanti aku akan jelasin, kalau kamu ikutan offline itu aku akan jelasin juga. Kita bahas yang online dulu, jadi hal-hal apa aja yang harus kamu siapkan untuk online. Kalau misalnya kamu ikutan audisi tahap satunya itu hanya kirimkan lewat website. Yang pertama, kamu siapkan dulu file foto. Fotonya itu satu foto aja udah cukup. Foto close up dari kepala sampai dada itu terlihat. Yang seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk yang offline, kalau offline itu adalah berarti kamu langsung datang ke lokasi audisi kan. Nah, hal-hal apa aja yang kamu siapkan untuk kamu menuju lokasi audisi? Yang pasti itu adalah dari rumah kamu udah hafal lagu-lagu. Hafalnya berapa lagu, Kak? Ya sebanyak-banyaknya. Pokoknya kamu
hafalin lagu sebanyak-banyaknya ya. Pokoknya persiapan, siapa tahu untuk persiapan lagu, kamu walaupun nanti nunjukin cuman berapa menit, 1 menit aja, tapi tetap aja namanya ikut audisi itu, kamu harus siap siaga. Jadi kamu harus ngapalin banyak lagu. Kalau ada pertanyaan, Kak, kalau misalnya audisi di depan juri itu apakah disuruh nyanyi satu full lagu? Jawabannya itu adalah cuman 1 menit aja kok teman-teman. Kalian kalau misalnya gagal langsung di skip ke peserta lainnya. Kalau misalnya ada yang tanya, Kak, nyanyi di depan jurinya itu apakah boleh pakai catatan gitu sambil lihat catatan? Jawabannya nggak boleh ya teman-teman. Ini namanya audisi ya, kamu fokus nunjukin bakat kamu. Kalau kamu nyanyi sambil lihat catatan lagu, itu nggak ada ya yang seperti itu, harus fokus lihat ke kameranya yang udah nge-shoot kalian, kalian langsung nunjukin bakat gitu. Lalu kalau misalnya ada pertanyaan, Kak, kalau nyanyi di depan jurinya itu apakah diputarkan lagu, jadi kalian nyanyi sambil diiringi lagu? Jawabannya enggak ya teman-teman, nanti kalian maju itu barengan sama peserta lain, lalu kalian langsung aja nyanyi secara akapela atau tanpa musik. Lalu untuk kategori dance, kalian dari rumah itu siapin aja jaga-jaga musik apa yang kalian mau atau selama ini kalian belajar di rumah. Jadi kalian siapkan musik kalian bentuk file di HP kalian. Kalau misalnya memang dibutuhkan saat datang ke lokasi audisi itu, mana lagunya atau mana musiknya, itu kalian langsung sudah siap dari rumah untuk kasihin file musik kalian. Tapi biasanya kalau misalnya yang tahap satunya itu adalah langsung audisi di lokasi, biasanya sama dengan, eee, kategori vokal. Jadi kalian langsung aja maju ke depan beberapa orang, langsung sama stafnya itu diputarkan satu musik random gitu, langsung kalian disuruh dance aja di depan juri. Jadi barengan semua freestyle dance, yaitu dance kayak kalian buat sendiri gitu. Makanya dari rumah kalian harus belajar freestyle dance juga ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu kalian harus siapin identitas diri, jadi kartu identitas. Kalau misalnya kalian udah punya KTP, ya kalian bawa KTP. Kalau misalnya kalian, masih kartu pelajar atau kalian masih di bawah umur belum punya KTP, ya udah kalian bawa kartu pelajar kalian yang terlihat umur kalian gitu. Jadi tahun kelahiran kalian kelihatan. Kalau kalian nggak punya KTP, nggak punya kartu pelajar, ya kalian berarti bawa KK aja. Kakaknya harus asli atau fotokopi, Kak? Menurut aku kalian bawa dua-duanya aja, yang asli sama yang fotokopian. Kenapa kalian harus bawa kartu identitas? Siapa tahu nanti kalian di sananya itu ada pengecekan ulang, kayak tahun kelahiran kalian, apakah kalian memang bisa datang ke lokasi audisi. Yang selanjutnya yaitu cara mengikuti audisi ini. Jadi untuk cara mengikuti audisi ini, seperti yang kalian tahu bahwa audisi ini juga ada dua cara kalian mengikuti audisinya. Yang pertama online, yang kedua adalah offline atau onsite audition. Jadi tergantung masing-masing kalian ikut yang mana ya. Kalau kalian pilih online nanti caranya gimana, kalau kalian pilih offline kalian caranya gimana. Kita bahas yang pertama dulu, kalau misalnya kalian memutuskan untuk ikut online audition karena kalian nggak bisa datang ke lokasi audisi, itu berarti pertama adalah kalian harus buka dulu Instagramnya Hype Label atau bisa juga buka websitenya Big Hit Music. Kalau kalian bukanya dari Instagramnya Hype Label, kamu bisa lihat link di bio-nya, di situ ada linknya untuk Big Hit Audition. Kamu bisa langsung klik aja. Tapi kalau kalian mau langsung lewat websitenya Big Hit Audition, nanti link website Big Hit Audition aku taruh di kolom deskripsi ya. Jadi kalian tinggal langsung aja klik di situ. Selanjutnya nanti akan terbuka tampilan Big Hit Music. Kalau misalnya di tampilannya itu masih dalam bahasa Korea, kalian nggak perlu bingung ya teman-teman. Langsung aja klik tombol pojok kanan atas. Di situ ada pengubah bahasa, ada bahasa Inggris, English. Kalian bisa langsung aja klik English. Nanti kalau misalnya tampilannya udah berubah menjadi tampilan dalam bahasa Inggris, itu nanti akan memudahkan kamu saat mengisi audisinya. Kalian bisa langsung aja klik tombol apply-nya untuk 2025 Big Hit Music Global Audition.
Nah, nanti akan terbuka seperti tampilan di samping, kalian harus email verification dulu, jadi kalian isikan email kalian di situ. Nah, selanjutnya kamu bisa langsung aja klik tombol email verification. Habis itu kamu bisa langsung aja cek kotak masuk email kamu, nanti akan ada email verifikasi atau email otomatis seperti di samping. Kamu bisa langsung aja klik verifikasi emailnya, ada tombol di situ. Habis itu nanti akan muncul tampilan kembali ke websitenya. Tampilannya seperti di samping, itu artinya email kamu sudah terverifikasi. Nah, habis itu akan terbuka untuk mengisi data diri kamu dan juga melampirkan berkas audisi kamu. Untuk di atas ada audition type, kamu bisa langsung aja pastikan bahwa yang kamu isi ini adalah 2025 Big Hit Music Global Audition, jadi jangan salah pilih ya teman-teman. Lalu di situ ada kolom nama, kamu isikan nama kamu secara lengkap ya teman-teman. Nama kamu nggak boleh nama disingkat atau nama panggilan aja. Jadi namanya itu harus nama kamu ya. Lalu di situ ada kolom date of birth atau tanggal lahir kamu. Jadi diisikan tanggal lahir kamu ya. Lalu di bawahnya ada place of resident atau resident. Di situ kamu pilih Indonesia. Lalu selanjutnya ada kolom attach file atau kolom melampirkan foto. Jadi di situ kamu bisa lampirkan berkas foto kamu, ditaruh di situ ya. Jadi foto kamu yang close up itu kamu bisa taruh di situ. Lalu selanjutnya ada kolom phone number atau nomor HP kamu. Jangan lupa untuk isikan kode negaranya itu adalah Indonesia, lalu diikuti nomor kamu dimulai dari angka 8. Jadi 8 sekian sekian sekian. Habis itu di bawahnya adalah kolom gimana caranya kamu tahu audisi ini. Jadi kamu tahu audisi ini itu dari mana? Misalnya dari Instagram atau dari YouTube atau dari lainnya. Kalian bisa pilih aja di situ. Lalu di bawahnya itu ada seperti persetujuan kamu mengisi data diri berkas audisi kamu. Jadi kamu bisa centang-centangin aja. Nah, selanjutnya kamu bisa cek satu kali lagi data diri kamu, berkas audisi kamu yang kamu lampirkan. Kalau misalnya kamu yakin sudah benar, kamu bisa langsung aja klik tombol submit. Nah, ketika kamu sudah klik tombol submitnya, nanti akan muncul seperti tampilan di samping. Tampilannya itu adalah seperti application submission complete. Itu adalah artinya berkas audisi kamu sudah terkirim. Dan pada saat itu juga nanti kamu akan mendapatkan email otomatis. Email otomatisnya seperti apa? Seperti yang di samping, di situ ada Big Hit Audition Submission Complete. Di situ artinya juga sama, yaitu kamu sudah berhasil mengirimkan audisi tahap 1 secara online ke mereka. Jadi kalau sudah tampilannya seperti di samping, itu artinya kamu udah selesai ya. Dan selesai, kamu sudah selesai mengikuti 2025 Big Hit Music Global Audition audisi online tahap 1. Selanjutnya, kalau misalnya kamu memilih cara mengikuti audisi yang ini, yang offline atau onsite audition, jadi kamu kalau memilih untuk mengikuti audisi ini, kamu sanggup untuk datang ikutan audisi tahap satunya di lokasi, yaitu kamu berarti langsung aja datang ke lokasi audisi. Lokasi kemudian tanggalnya aku taruh di samping di sini atau nanti aku taruh di kolom deskripsi ya untuk keterangannya. Nah, kalau aku boleh ingetin ya, kalau kalian memilih audisi jalur ini, kalian itu setidaknya paling lambat itu datang 1 jam sebelum audisinya dimulai. Karena kenapa? Karena memang juga menghargai stafnya dan juga memang sebelum audisinya dilakukan itu, kalian akan melakukan registrasi ulang. Jadi intinya kalian datang aja ke lokasi audisinya langsung, kamu ikutan audisinya itu langsung datang ke sana, jadi kalian nggak perlu online lagi. Nanti kalian datang ke sana itu minimal 1 jam sebelumnya itu udah datang.
Setelah itu nanti kalian datang bisa menuju ke stafnya, kalau misalnya udah ada meja-meja di mana stafnya udah duduk-duduk di situ, kalian bisa langsung aja bilang, "Kak, mau audisi," gitu. Jangan takut ya teman-teman, karena selain memang dari Big Hit Audition stafnya itu ada di situ, nanti kan juga dibantu sama pihak-pihak lain yang memang bisa berbahasa Indonesia. Jadi kalian nggak usah takut. Kalau misalnya kalian mau persiapan ya pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya memang dadakan ditanya misalnya, itu ya pakai bahasa Inggris, tapi nggak semuanya juga pakai bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi di sana juga banyak pihak-pihak yang bakal bantu untuk nanganin atau proses jalani audisi itu ditangani sama orang yang bisa berbahasa Indonesia atau memang orang Indonesianya atau dari pihak tempat yang disewa untuk menggelar audisi di situ. Nanti mungkin di sana kalian akan registrasi ulang, di situ akan ditanya kartu identitas kalian, kemudian juga akan diberikan formulir ulang seperti itu. Nanti kalian akan diberikan nomor audisi. Nah, setelah itu kalau kalian sudah isi-isi semacamnya, kalau kalian misalnya diminta untuk formulir ulang, kalian dikasih nomor peserta, nanti akan ada waktunya kalian untuk masuk ke ruang audisi. Nah, kalau misalnya tahap saat itu ruang audisinya udah kalian masuk aja, langsung kalian di situ tanpa basa-basi, tanpa perkenalan diri, langsung aja kalian tunjukin bakat yang kalian pilih. Satu kategori aja ya teman-teman. Nanti di situ kalian bisa nunjukin kalian mau vokal kah atau mau dance atau rap, nanti akan diatur gitu loh. Yang vokal-vokal, yang dance-dance semacamnya itu. Nah, kalau udah selesai, nanti akan per satu-satu orang di audisi gitu kan, kalau misalnya memang tidak eee, diinginkan untuk lanjut, ya udah stop sampai situ aja, 1 menit udah selesai disuruh keluar, lanjut yang lain lagi, lanjut yang lain, kayak gitu. Kalau misalnya kalian diberikan perkataan kayak, "Oh, nanti tunggu berapa bulan kemudian akan dikasih tahu misalnya kalian lolos atau enggak." Sebenarnya aslinya untuk dunia peraudisian ya teman-teman, ini dari pengalaman aku sendiri ya teman-teman, ikut-ikut audisi di lokasi itu, kalau kita ikut audisi terus langsung disuruh next gitu aja, terus mereka bilang, "Oh, nanti tunggu 1 bulan kemudian," gitu kan, baru ada balasan lolos atau enggak. Sebenarnya realitanya untuk audisi itu tidak seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya pada saat itu kamu audisi di-stop, di-skip seperti itu, disuruh keluar gitu aja, kemungkinan besar kalian untuk gagal itu memang sudah terjadi pada saat itu. Jadi kalian tuh udah gagal kalau udah di-skip. Karena realitanya kalau misalnya kalian lolos itu nanti kalian bakal oke, di-stop di situ, nanti kalian akan dibawa ke ruang sebelahnya atau kalian akan disisihkan dari peserta yang lain. Karena memang realitanya kalau misalnya dia lolos pada saat itu, ya udah dia tuh kayak diambil gitu loh di situ untuk diaudisi di berbeda. Jadi berbeda sama peserta yang di awal-awal. Jadi dia masuk ke tahap berikutnya itu nanti disisihkan lagi berbeda. Ya sudah, kalau misalnya udah kalian ikut audisi, udah sampai kalian di depan juri, udah selesai, itu artinya kalian sudah selesai mengikuti audisi 2025 Big Hit Music Global Audition tahap 1 jalur offline. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian punya pertanyaan mengenai 2025 Big Hit Music Global Audition, langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti akan aku jawab segera ya, teman-teman. Kalau aku bisa, aku akan jawab.